Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, saya, Neneng Novi Alvinda Mayanti, akan memaparkan sebuah materi tentang kelompok peminatan di SMA atau MA beserta prospek karirnya. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja pada pemaparan materinya. Oh, maaf, sebentar. Sebelumnya, apakah layarnya sudah muncul? Belum. Sekarang sudah muncul? Oke, baik. Nah, di sini yang akan saya jelaskan yaitu mengenai sebentar. Nah, mengenai kelompok peminatan di SMA atau MA dan prospek kerjanya. Yang pertama akan dibahas yaitu mengenai jenis-jenis kelompok peminatan di SMA atau MA. Terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama yaitu ada kelompok peminatan matematika dan sains, yang kedua ada kelompok peminatan ilmu sosial, yang ketiga ada kelompok peminatan ilmu bahasa dan budaya. Di mana untuk kelompok peminatan yang pertama, secara khusus kelompok peminatan ini merupakan mata pelajaran yang akan mempelajari beberapa mata pelajaran, di antaranya yaitu ada matematika, fisika, kimia, dan biologi. Kelompok peminatan ini lebih banyak mempelajari pada penugasan konsep-konsep eksakta untuk kepentingan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi yang lain adalah memberikan makna pembekalan agar siswa tersebut dapat survive di pencaturan kompetensi perkembangan sains dan teknologi bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian, penilaian akademik lebih fokus pada penguasaan konsep-konsep IPA atau eksakta dan keterampilannya dalam melakukan observasi, memahami, atau menemukan konsep-konsep dalam bidang matematika dan sains. Nah, untuk kelompok peminatan yang kedua yaitu kelompok peminatan ilmu sosial, di mana kelompok peminatan ilmu sosial ini meliputi mata pelajaran sejarah, sosiologi dan antropologi, dan geografi juga ekonomi. Nah, kelompok peminatan ini lebih banyak mempelajari kehidupan-kehidupan sosial, serta penguasaan keterampilan dalam bidang ilmu sosial. Penilaian akademiknya lebih fokus pada keterampilan sosial seperti memahami sejarah, membuat peta, interaksi sosial, dan adaptif terhadap lingkungan sosial. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada kelompok peminatan ilmu bahasa dan budaya, di mana kelompok peminatan bahasa ini meliputi mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, juga bahasa asing. Nah, untuk bahasa asingnya itu sendiri biasanya yang sering digunakan gitu ya, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, dan juga bahasa Arab. Nah, kelompok peminatan ini lebih banyak mempelajari bahasa dan lebih fokus pada pengembangan keterampilan lisan, dialog, berpidato, dan penerjemah bahasa. Nah, selanjutnya yaitu ada materi mengenai prospek karir studi lanjutan di SMA MA. Nah, kan kita tuh udah memilih nih dari 3 kelompok peminatan itu. Nah, kita pun harus tahu apa sih prospek karir studi lanjutannya, karena sebagian umum dari lulusan SMA itu dilanjutkan ke perguruan tinggi. Langsung saja kita lihat ya. Nah,
Di sini ada prospek karir studi lanjutan bagi kelompok peminatan matematika dan sains. Yang pertama yaitu ada bidang ilmu sains, di mana ada beberapa program studi yang dapat dipilih di perguruan tingginya, yaitu seperti bila bidang ilmu sains ya, ada matematika, fisika, kimia, biologi, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat sendiri ya di PPT-nya. Nah, yang kedua yaitu ada bidang ilmu teknik, di mana program studi yang dapat dipilih ada mengenai teknik kimia, teknik fisika, teknik geofisika, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada bidang ilmu kesehatan dan kedokteran, prodi yang dapat diambilnya yaitu pendidikan kedokteran, kedokteran gigi, ilmu keperawatan, kedokteran hewan, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu ada bidang ilmu pertanian, kehutanan, dan perikanan, dengan prodi yang dapat diambil mengenai prodi tentang ilmu tanah, sosial ekonomi pertanian atau agrobisnis, budidaya pertanian atau agronomi, dan lain sebagainya juga. Nah, dan yang terakhir yaitu ada bidang ilmu pendidikan, di mana prodi yang dapat diambil yaitu tentang fisika, kimia, biologi, matematika, teknik sipil, teknik mesin, dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini ada prospek karir studi lanjutan untuk kelompok peminatan ilmu sosial. Untuk ilmu sosial, prospek karir studi lanjut bagi kelompok peminatan ilmu sosial, ada beberapa program studi yang dapat dipilih di perguruan tinggi kelak. Yang pertama yaitu tentang bidang ilmu ekonomi ya, meliputi ekonomi akuntansi, ekonomi manajemen, ekonomi studi pembangunan, dan lain-lain. Yang kedua ada bidang ilmu sosial dan politik, di mana bidang ini meliputi prodi ilmu pemerintahan, ilmu hubungan internasional, ilmu komunikasi, dan lain sebagainya pun. Yang ketiga ada bidang hukum, bidang ilmu hukum, di mana prodi yang dapat diambilnya yaitu prodi hukum perdata dan juga prodi hukum pidana. Yang keempat ada bidang ilmu psikologi, yang kelima ada bidang ilmu filsafat, yang keenam ada bidang ilmu pariwisata dan perhotelan yang meliputi administrasi hotel, manajemen pariwisata, manajemen kamar, manajemen bisnis perjalanan, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada bidang ilmu seni dan desain yang meliputi seni rupa, desain komunikasi virtual, seni tari, seni musik, dan lain sebagainya pun. Dan yang terakhir yaitu ada bidang ilmu pendidikan yang meliputi prodi guru SD, pendidikan luar biasa, pendidikan luar sekolah, pendidikan sejarah, pendidikan PKN, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu ada prospek karir studi lanjutan bagi kelompok peminatan ilmu bahasa dan budaya. Nah, untuk prospek karir studi lanjutan di bidang di kelompok peminatan ini, ada beberapa prodi yang dapat diambil yaitu eh, bidang ilmu bahasa dan sastra yang meliputi bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Jawa, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, dan lain sebagainya. Yang kedua ada bidang ilmu seni yang meliputi seni rupa, seni musik, seni pedalangan, seni karawitan, dan teater. Yang ketiga ada bidang ilmu sosial dan politik yang meliputi ilmu hubungan internasional dan ilmu komunikasi. Yang keempat ada bidang ilmu hukum yang meliputi sama seperti tadi di kelompok peminatan ilmu-ilmu sosial yang meliputi hukum perdata dan hukum pidana. Dan yang terakhir yaitu ada bidang ilmu pendidikan yang meliputi pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa asing, dan juga pendidikan seni. Nah, selanjutnya setelah tadi kita mengetahui prospek studi lanjutannya, kita juga harus tahu apa sih prospek karir atau profesi yang dapat kita raih di kedepannya apabila kita memilih suatu peminatan kelompok peminatan di SMA atau MA. Nah, untuk prospek karir atau profesi
kelompok peminatan matematika dan desain, profesi yang dapat kita raihnya yaitu ada seperti ilmuwan, guru, astronot, insinyur, arsitek, ahli komputer, dokter, ahli gizi, apoteker, polisi TNI, tenaga ahli, dan juga banyak lagi. Untuk kelompok peminatan ilmu-ilmu sosial, profesi yang dapat kita raih yaitu ilmuwan, akuntan publik, praktisi asuransi, hukum, psikologi, pustakawan, jurnalis, budayawan, seniman, birokrat, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu prospek karir atau profesi untuk kelompok peminatan ilmu bahasa dan budaya. Eh, Profesi yang dapat kita raih di masa depan yaitu seperti bidang penelitian dan sastra, menjadi guru atau dosen bahasa dan sastra, menjadi konsultan bahasa dan sastra, ahli bahasa, penerjemah, diplomat, bidang yang kolaboratif seperti editor, wartawan, penulis, penerjemah, atase kebudayaan, diplomat, pustakawan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada media, seperti di TV, radio, internet, dan media cetak. Di media pariwisata pun bisa. Nah, yang terakhir ada pegawai di instansi pemerintah seperti Kemenlu atau Kedupes. Nah, selain itu ada sebagai biro perjalanan wisata dan banyak lagi yang lainnya gitu ya. Nah, mungkin sekian saja pemaparan dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan? Saya persilahkan. Ayo teman-teman, nggak usah malu-malu. Oh iya Kak, kalau misalkan aku mau masuk matematika nih, berarti aku harus masuk jurusan IPA? Iya, betul sekali. Nanti seperti tadi yang sudah dijelaskan ya, ada beberapa prospek studi lanjutannya yang akan membantu untuk mencapai cita-cita kamu. Seperti itu. Oke baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lainnya ada lagi? Jika tidak ada, mungkin dicukupkan sekian saja pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.